Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Listawati, bisa dipanggil Lista. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI, Angkatan 2020, Lokal D. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah saya tentang paragraf yang baik dan benar. Dan untuk memenuhi tugas dari Bapak Ghazali Rahmat, MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Langsung saja saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang saya sampaikan saat ini, yaitu paragraf yang baik dan benar. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf yaitu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama serta pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari suatu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi, kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam sebuah rangkaian yang membentuk suatu kalimat dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat, yaitu satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan singkat. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Ciri-ciri kalimat utama yaitu: pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Yang ketiga, berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas: yang pertama, tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat yang lain untuk memenuhi maknanya. Yang ketiga, biasanya memerlukan kata sambung. Yang keempat, isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data yang lain mendukung. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Pertama, kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan suatu paragraf diwujudkan dan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga yaitu kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Dan yang terakhir yaitu metode pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju ke gagasan utama yang paling atas atau puncak. Pengembangan paragraf anti klimaks adalah perincian sebuah gagasan dalam paragraf yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan-gagasan penjelas yang lebih rendah secara perlahan-lahan. Yang kedua, pengembangan paragraf sudut pandang. Yang ketiga, pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, pengembangan paragraf analogi. Yang kelima, pengembangan paragraf contoh. Yang keenam, pengembangan paragraf sebab akibat. Yang ketujuh, pengembangan paragraf generalisasi. Dan yang kedelapan, pengembangan paragraf klarifikasi. Dan yang ketiga, pengembangan dan yang terakhir, pengembangan paragraf definisi luas. Mungkin sampai sini materi yang bisa saya sampaikan tentang paragraf yang baik dan benar.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sebelum saya menutup video presentasi ini, saya ingin meminta maaf kepada dosen pengampu Ghazali Rahma MPD atas selama 1 tahun ini, dan terima kasih atas waktunya dan ilmunya selama 1 tahun ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.